Halo Misayu, jadi sekarang kita melakukan wawancara ke Pak Prabowo selaku station manager yang ada di Sonora. Dan juga kita bakal lihat apa aja sih yang ada di dalam kantor Sonora dari studionya, dari work office-nya, dan juga program-programnya seperti apa. Let's go. Let's go. Kalau boleh tahu, tingkatan manajemen di Sonora itu seperti apa sih Pak? Struktur ya? Ya, Struktur organisasi. Ya, karena Sonora ini radio network, maka ada holding besar, Kompas Gramedia Radio Network yang dipimpin oleh direktur utama. Nah, di bawah direktur utama ini ada direktur per radio. Karena di radio ini per station itu punya struktur sendiri. Kayak saya, di atas saya ada direktur radio Sonora, lalu saya. Di daerah juga ada direktur daerah sendiri, lalu ada station manager. Kalau di daerah biasanya station manager sekaligus direktur. Jadi direktur utama yang membawahi seluruh network, seluruh brand, kemudian ada direktur. Setelah direktur ada station manager untuk masing-masing brand. Misalnya Sonora ada station manager sendiri, Smart ada sendiri, Motion ada sendiri. Kemudian di bawah station manager itu ada beberapa apa istilahnya ya, supervisor atau manajer pelaksana. Ada bagian siaran atau program, kemudian ada bagian redaksi, kemudian ada juga bagian teknik, kemudian ada sosmed, ada beberapa bagian ya di bawahnya. Kemudian ada lagi digital gitu ya. Kalau digital sudah seperti struktur yang hampir sama dengan radio, karena digital kan bisa menjadi satu media sendiri di luar radionya. Itu strukturnya. Jadi nanti apa yang dilakukan based on fungsi masing-masing. Teknik berarti ngurusin pengancar, peralatan siaran. Kemudian kalau di program itu ada bagian siaran, ada bagian produksi, ada bagian operation. Kan karena kita ada alat-alat audio, nah itu ada juga yang mengoperasikan jalannya siaran. Kemudian ada bagian redaksi yang khusus membuat berita-berita yang untuk dibacakan oleh penyiar. Ada juga reporter yang di lapangan yang meliput peristiwa dan melaporkan secara langsung. Sekaligus mereka juga menjadi reporter untuk digital dan sosmed. Dan video, foto dan sebagainya dari teman-teman di lapangan. Gitu. Kalau gitu, selanjutnya kalau dari proses produksi siarannya sendiri nih Pak, untuk planningnya, pengorganisasiannya, produksi sama evaluasinya itu kayak gimana ya Pak? Terkait dengan konten, pertama kita harus mengacu kepada format radio. Setiap radio itu punya format. Sonora formatnya news dan hiburan. Artinya menyajikan news plus hiburan dengan komposisi depend on peristiwa. Ketika peristiwanya besar, banyak hal yang sedang menjadi perhatian, misalnya sidang sambutan, bencana dan sebagainya, maka porsi news akan lebih besar. Ketika kondisinya landai dan sebagainya, news menjadi highlight, tidak dominan, tetapi 50-50 antara hiburan dengan news. Karena nanti akan berpengaruh ke produksi ya. Radio lain misalnya Smart lebih banyak mengenai inspirasi. Inspirasi itu bisa motivasi, bisa tentang keuangan, bisa tentang bisnis, bisa tentang pengembangan diri dan sebagainya, dan lagu. Kalau Motion karena dia lebih segmentasinya anak muda, maka dia ke lifestyle dan musik. Gaya bicaranya, gaya siarannya juga berbeda. Sonora lebih ke semi formal, Smart lebih ke semi formal. Kalau yang Motion dia lebih kolokvial, jadi kayak anak muda, gaya bahasanya lebih dengan gaya yang lebih bebas. Nah, kalau Sonora lebih semi formal, kadang formal, tergantung program acaranya. Nah, mengabdi kepada format tadi juga dipengaruhi oleh target market yang kita mau sasar siapa. Kalau Sonora di usia 30 sampai 45 atau ini core-nya ya, tetapi tetap pendengar kan kita nggak bisa batasi. Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua.
Nah, karena format kita adalah news dan hiburan, newsnya itu berupa hot news, features, kemudian informasi lalu lintas, artinya kan harus update. Ketika news itu update, maka kita harus ada tim redaksi. Tim redaksi ada 2, yang di lapangan dan yang di dalam. Yang di lapangan adalah meliput peristiwa. Jadi agendanya apa yang terjadi dan sebagainya itu harus kita monitor. Teman-teman ini juga punya koneksi atau punya masuk di dalam apa istilahnya ya, kelompok-kelompok atau masuk di dalam kontak dengan humas setiap instansi pemerintah. Jadi kalau ada acara apa, mereka dapat jadwalnya. Misalnya ada presiden mau ke mana, atau DPR ada rapat agendanya apa, atau sidang sambu sampai pada apa gitu. Kita liput itu. Itu teman-teman akan melaporkan dan memberikan beberapa jenis laporan. Pertama ada laporan langsung ke studio, kedua video yang kita sampaikan ke bagian sosmed, lalu foto-foto juga kita ke bagian sosmed maupun ke Sonora ID. Sonora ID ini portal beritanya Sonora. Jadi satu reporter produk keluarnya ada 3. Pertama studio, kedua sosmed, ketiga portal berita. Ini proses produksinya. Ini produksi berita. Lalu untuk yang di dalam di bagian redaksi, di meja redaksi, dia akan memantau seluruh sumber berita dari dalam maupun luar negeri, dari TV maupun dari portal berita. Nah, kalau mereka tugasnya adalah membuat berita-berita yang ada dari portal, dari sumber berita dari luar negeri maupun dalam negeri, lalu melihat dinamikanya lewat TV-TV itu untuk kontrol. Kalau Sonora general, karena kita informasinya segala macam. Gitu. Tapi kalau smart gini berarti setiap kali siaran ngundang narasumber gitu ya? Ya, kalau untuk program-program yang sudah di-set, business talk dan sebagainya. Sama di radio smart, di radio motion maupun Sonora juga sama. Kalau untuk yang musik tadi kan Bapak udah bilang kayak punya banyak dari piringan hitam, kaset, dan CD gitu kan. Itu berarti kan kalau sekarang kan udah pakai digital nih Pak. Apakah di sini berarti masih pakai alat-alat tersebut buat menyiarkannya gitu? Ya, enggak. Sejak kita menggunakan digital, kita semua totalnya pakai digital. Meskipun tren sekarang orang suka mendengarkan dengan menggunakan alat yang kuno ya. PH kan lagi naik lagi. Iya. Itu sih. Tapi kalau kita karena tuntutan praktis dan butuh cepat, sudah pakai digital sih. Organizingnya juga lebih mudah. Tapi kalau lagu-lagu gini kan banyak ya lagu-lagunya ya, dan lagu-lagunya berarti lagu-lagu lama juga banyak dong ya kan? Pendengarnya nyasarnya banyak kesana kan. Itu suka ada yang kayak komplain gitu nggak sih, kayak kok lagunya kuno sih Sonora atau gimana gitu. Jadi kalau kita bicara soal selera kan nggak ada batasnya ya selera itu ya. Kalau kita nyasar anak muda juga belum tentu mereka tidak suka oldies. Justru ketika beberapa anak muda yang tahu musikalitas dan mereka butuh mood tertentu, sebagian suka lagu-lagu lama. Nah, kalau yang sekarang mungkin karena exposure dari sosial media dan sebagainya dan juga tren, exposure-nya lebih banyak ke lagu-lagu yang 2000 ke atas, dan mereka akan lebih ke lagu-lagu zaman sekarang. Tapi kita tidak bisa memuaskan seluruh selera pendengar. Pasti ada yang nggak suka, pasti ada. Nah kalau kayak gini, segmentasi lagunya tuh biasanya Sonora ngambilnya yang misalnya di Asia atau lokal atau justru yang western gitu. Sonora lebih banyak ke western. Pertama karena kalau kita lihat historinya, produktivitas kita juga perhatikan liriknya ya. Kalau liriknya jorok atau liriknya mengandung kekerasan atau apa, kita nggak suka.
Kalau kesedihan masih masuk. Sedih masih masuk lah. Tapi kalau misalnya dulu itu kan banyak ya Pak lagu-lagu yang liriknya memang agak nakal gitu kan. Nah. Itu kan zaman dulu kalau di radio memang diganti Iya. diganti liriknya Edit. gitu kan. Iya. Atau diedit. Kalau sekarang masih ada apa? Ya, kita Benar-benar dihapus menggunakan gitu radio Pak? edit. Oh tetap pakai radio edit Tetap ya. menggunakan radio edit. Berarti nggak menutup kemungkinan ada lagu kayak gitu ya Pak? Iya, ada. Kan ada beberapa lagu yang terkenal. Iya. Kebanyakan lagu luar tapi kan. Iya, kebanyakan lagu luar. Kalau lagu yang lagi terkenal itu kan pasti diputarkan. Nah itu tuh biasanya berapa kali putaran tuh? Sebenarnya kita punya ketentuan bahwa lagu yang sama sebaiknya tidak diputar 2 kali. 2 kali dalam sehari. Gitu. Kalau dari album yang sama boleh, tapi beda lagu. Misalnya Rihanna hari ini apa lagu yang mana, nanti siang atau malam lagu yang lain. Gitu. Kayak gitu pendengar bisa request nggak buat acara? Bisa. Nah kemungkinan kalau kita request kan kita nggak bisa Menerima semua. Bisa pertama tidak bisa semua diputar. Kedua ada musik director sendiri yang menyusun itu dan mengkategorikan ini lagu diputar pada pagi atau siang atau sore atau malam atau ada program tertentu. Itu kan kita tuh dibagi dalam beberapa part ya. Pagi itu umumnya prime time itu jam 5 sampai jam 10. Itu kita lebih banyak memberikan konten news dan lagu-lagu yang pilihan di situ karena di situ biasanya paling banyak orang mendengarkan dalam perjalanan bekerja atau kuliah atau mau kemana. Kemudian siang jam 10 sampai jam 12 itu ya menemani mereka yang sedang bekerja. Maka lebih banyak lagunya daripada konten newsnya karena tadi di pagi sudah padat. Newsnya itu ya tadi saya sampaikan ada apa yang lagi rame, hot news gitu ya, atau hard news dan informasi lalu lintas. Kalau di siang ya tetap ada informasi lalu lintas dan berita-berita penting yang harus diketahui oleh masyarakat. Kemudian jam 12 sampai jam 2 itu AMKM, request lagu. Lalu jam 2 sampai jam 4 namanya Pesona Indonesia. Lagu-lagu Indonesia, informasi tentang wisata, kuliner, tokoh, budaya, lalu tentang Indonesia. Itu kalau misalnya ada orang yang request lagu tapi lagunya aneh-aneh gitu, itu bakal dilewatin ya request? Iya. Kalau lagunya di luar range yang kita sampaikan untuk siang hari request itu 9 tahun 90 ke sini. Tapi kalau dia minta di bawah itu kita sarankan untuk di nomor ya. Pertama. Kedua itu tadi Pak range usia lagu ya. Kedua populer itu tidak populer. Kalau lagu ini nggak populer dan sebagainya kita minta izin untuk ganti atau dia mau ganti gitu. Kita sampaikan. Terus yaitu tadi kalau lagu yang dipilih banyak kata-kata yang kurang pas, kita nggak layak. Kita minta untuk dia ganti. Kalau dalam setiap siaran itu ada berapa penyiar ya Pak di dalam satu hari? Dalam satu program biasanya kita satu, beberapa radio kadang ada 2 orang. Di pagi dan sore umumnya 2 orang. Di Sonora ini karena movingnya cepat, di mana orang harus update berita dan sebagainya, dan kita tidak terlalu banyak basa-basi ngobrolnya, maka setiap program itu satu penyiar, dibantu oleh satu operator, dibantu oleh teman-teman redaksi. Kalau prime time di Sonora tadi jam 5 sampai jam 10 dan 5.10 dan jam 4 sampai jam 8 malam. Nah kalau jam tadi jam 4 sampai jam 8 malam itu isinya berarti news sama lagu-lagu juga. Terkait misi kita untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita membahas kontrasepsi dalam konteks edukasi. Kalau toh kita menaikkan iklan kontrasepsi dalam konteks kesehatan, bukan komersial. Selalu tetap konteksnya adalah dari BKKBN atau dari
Menkes, bukan dari produsennya langsung. Jadi jatuhnya akan langsung mengundang salah satu toko pabrik atau Ya, sumber biasanya juga dalam bentuk iklan edukasi, Kayak layanan masyarakat. pelayanan gitu ya. masyarakat, betul, bukan hanya sekedar produk gitu. Karena kalau produk itu mereka biasanya tujuannya buat beneficial ya. Iya. Kalau layanan masyarakat. Tujuannya apa? Marketing. Kontrasepsi tujuannya untuk keluarga berencana. Kalau di konteks kita, maka tidak berdiri sendiri sebagai produk. Nah selain iklan, Sonora dapat slot income itu dari mana lagi? Kalau media itu sebenarnya ada beberapa. Kalau tadi ngomong monetisasi ya, pertama dari iklan yang on air, kita juga ada bentuknya macam-macam. Bentuknya itu ada talk show, itu juga sebenarnya komersial. Sonora selain spot on air juga event, ada demo massa, ada ada kegiatan fotografi, atau kita bawa pendengar traveling ke Taman Safari misalnya, atau kemana. Dulu kalau setiap kali liburan kita kan ada kembara kemah bareng Sonora. Jadi kita menyasar anak-anak SMP atau SD untuk belajar mandiri dalam bentuk camping. Belum lama kita buat rally mobil dari Jakarta ke Semarang. Itu bentuk-bentuk off air. Nah kalau Sonora sendiri setiap slot iklan itu kan kita ada prime time ya, terus ada yang jam-jam biasa itu Harganya berbeda. Iya. Masing-masing berbeda. Jadi prime time pasti lebih mahal daripada regular. Kisarannya berapa kalau boleh tahu? Saya lupa berapa. Ya mungkin di sekitar 1,7 menit ya, per sekali tayang. Tinggal dihitung aja, kalau 10 kali tayang dalam sehari berarti 10 kali 7. Karena kalau kita sampaikan dari mana Sonora gitu, orang selalu AMKM, berarti yang awareness kita paling tinggi adalah AMKM. Kemudian itu program unggulan kita. Karena kenapa AMKM menjadi unggul? Karena kasanah lagu Sonora dari waktu ke waktu itu cukup banyak, sehingga orang merasa mendapatkan kasanah lagu yang lebih komplit dari Sonora. Maka AMKM menjadi unggulan. Kemudian yang kedua, karena kita formatnya news, music, informasi lalu lintas dan info update apa yang sekarang ini terjadi, maka news menjadi unggulan kita. Nah, karena newsnya itu masuk di dalam berbagai program, ya sepanjang waktu dari itu ya tempatnya seluruh. Tapi umumnya di pagi dan sore. Sonora pagi dan Sonora hari ini. Kemudian ada beberapa program talk show unggulan yang kita buat di malam hari jam 20. Senin itu ada kesehatan, Health Corner. Selasa ada Sharing for Caring. Itu kamu bisa dibaca karaktermu lewat tulisan tangan kamu. Itu ada nama Grafologi. Iya itu. Kita ada narasumbernya. Jadi dari tulisan tangan dia tahu kamu karakternya apa, kamu ada trauma atau tidak. Wow. Iya, kamu punya tendensi seperti apa, Kak? Tapi Sonora gini udah masuk ke dalam lingkup internasional gak? Maksudnya gimana? Maksudnya kayak siarannya misalnya bisa didengar dari internet. Berarti kalau gitu Sonora ada nggak sih bisa buat program yang misalnya khusus Inggris gitu? Enggak. Yang Kita dulu memang punya siaran bahasa Inggris, tapi itu sifatnya edukasi. Kalau dari sisi streaming, kita melihatnya bahwa pendengar streaming Sonora tetap orang Indonesia. Mayoritas, meskipun kita didengar di Jerman, di Amerika, di Rusia, di Jepang dan sebagainya. Umumnya orang Indonesia yang tinggal di sana ya. Jangkauan Sonora tuh bisa didengar di seluruh Indonesia gitu. Kalau dari streaming ya,
Tapi Sonora bayar nggak sih buat mempertahankan frekuensinya? Ada, kita bayar izin frekuensi itu ada. Itu per tahun atau? Per 5 tahun kita mengurus IPP namanya, izin penyelenggaraan penyiaran, terkait dengan pemegang frekuensi. Terus kita juga ada izin ISR, siaran radio. Siaran radio itu terkait dengan konten. Kalau IPP terkait dengan frekuensi, penggunaan frekuensi. Kalau konten itu berarti kalau TV kayak itu ya, apa KPI ya, kayak gitu. Kalau buat program siaran Sonora kan pastinya banyak. Itu totalnya ada berapa? Programnya. Karena kita seharian itu ada 24 jam. Umumnya program radio berjalan 2 jam, kecuali yang prime time tadi jam 5 sampai jam 10, sisanya 2 jam. Kemudian yang sore hari jam 4 sampai jam 20, sisanya 2 jam. Untuk jam 00 sampai jam 5 itu satu program. Karena kan ya boleh dibilang itu kan Itu kayak gitu kan nggak makan waktu siarannya, itu penyiarnya ada berapa? penyiar sekitar 8. Itu 8 untuk Sonora dong. Ya. Dan itu disiarannya kan di sini ya. Berarti ini kantor buka 24 jam ya? Iya, 24 jam. Waktu kerjanya di sini gimana, Pak? Ya rata-rata sama 8 jam, hanya kita sistem shift aja. Untuk kan kita kan lagi berada di masa peralihan juga ya Pak, maksudnya dari biasanya dengerin radio, sekarang kita udah apa-apa digital gitu, masuk ke dunia media sosial, dunia internet gitu-gitu. Kira-kira ada kesulitannya itu pertama-tama tuh kayak gimana tuh Pak, sebelum bisa akhirnya kayak menyeimbangi gitu di itunya. Ya, ketika radio ini termasuk media yang paling adaptif terhadap perkembangan digital. Yang berubah sebenarnya adalah habitnya pendengar. Maka kami juga ada di sosial media untuk supaya dapat awareness, exposure dan sebagainya. Nah, caranya mempertahankan adalah kita berusaha untuk serelevan mungkin terhadap kebutuhan. Kalau koran dari kertas, kemudian orang kesini kan. Ya, Yang ini kan kemudian ditinggalkan. Tapi kalau di radio tidak, kita masih bisa. Sonora ada nggak sih Pak rencana buat bikin program baru? Pasti kita harus bikin program baru. Itu Kita membaca atau mencoba untuk menganalisa kebutuhan sekarang ini apa. Misalnya ketika kita kemarin pandemi, info kesehatan pasti dibutuhkan. Gitu. Ada nggak sih Pak program yang dibentuk Sonora tapi kurang banget gitu? Ya, Ya tetap dipertahankan atau enggak. Kita evaluasi ketika itu tidak menarik. Spirit of youth dulu. Kita merasa bahwa karena kita harus engage dengan anak muda, kita bikin program anak muda. Penyiarnya adalah dari teman-teman mahasiswa. Ternyata tidak sesuai dengan format kita. Iya. jadi acara yang kemarin itu tahunnya berapa bulan atau berapa tahun? Mungkin sekitar 3 bulan. 3 bulan. Nah kalau lihat gitu itu ada, kalau TV kan kita ada rating sama sharing gitu ya. Kalau radio itu gimana hitungannya? Nah, kita tidak ada people meter di mana kita bisa melihat animo per program gitu nggak bisa. Tetapi kita ada Nielsen yang biasanya per 3 bulan sekali. Oh, tetap ada Nielsen juga. Ada. Itu Sonora ada kasih wadah misalnya kayak kolom chat atau ada apa gitu buat kita dapat feedback dari pendengar gitu atau gimana? Ada. Ya dari kan kita selalu terbuka WA dari WA. ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, ada. Itu nanti pas dibawa pas udah kita kan dapat chatnya gitu kan. Itu tuh kita bawa di evaluasi apa misalnya per hari itu ada evaluasi atau gimana Pak? Yang terakhir, kalau ada sesuatu respons biasanya kita langsung sampaikan ke siapa yang berkepentingan dengan itu. Misalnya terkait dengan sinyal penerimaan kita sampaikan ke bagian teknik.
kasih Pak atas waktunya udah menerima kunjungan dari Terima kita. kasih. Terima kasih Pak. Sudah mampir. Kita jadi saling kenal. Iya. Ilmunya banyak banget dan kita juga tahu banyak tentang radio, tentang layout dan semua. Semoga jadi rajin dengar radio. Terima kasih Pak.